Hey, halo, kembali lagi dengan Jalan Bar Tekno. Jadi sekarang itu sudah bulan Juli nih, dimana mulai bulan Agustus itu sudah mulai banyak sekolah dan kampus yang mulai tahun ajaran baru ya. Dan tentunya untuk mulai sekolah itu nggak sedikit dari kalian yang akan butuh komputer baru ya, dimana incerannya mayoritas pasti adalah laptop. Dan khusus buat yang kuliah nih, mungkin beberapa dari kalian itu butuh komputer yang punya performa tinggi ya. Misalnya Anda itu kuliahnya itu graphic design, atau banyak video editing, atau mungkin arsitektur, atau desain interior. Dimana kalau Anda itu pakai laptop yang harga itu 7-8 jutaan itu mungkin performanya agak kurang angkat untuk perkuliahan sehari-hari. Kalau ditanya software jalan atau enggak ya mungkin jalan ya, karena itu kan masalah kompatibilitas aja. Tapi kalau masalah jalan yang lancar atau enggak, nah itu lain cerita, di mana Anda tuh benar-benar akan butuh performa tinggi untuk bisa menjalankan tugas-tugas Anda, pekerjaan Anda dengan baik. Nah, idealnya memang kalau Anda itu berkuliah dengan jurusan seperti itu yang butuh performa tinggi, harus itu kampus menyediakan komputer buat Anda ya, mungkin di laboratorium komputer atau semacamnya. Tapi ya pada kenyataannya mungkin nggak semua kampus itu menyediakan, atau mungkin komputer kurang banyak, jadi Anda tuh harus ngantri. Nah, kalau budget Anda tuh terbatas banget, misalnya Anda cuma punya 7 jutaan, tapi Anda butuh komputer performa tinggi, nah, saran saya sih mungkin Anda sebaiknya tidak memaksakan untuk beli laptop dan coba dipikirkan untuk rakit desktop, atau setidaknya beli desktop yang sudah jadi lah. Mungkin Anda akan tetap bayar biaya untuk rakitin, atau mungkin Anda punya saudara atau teman yang bisa bantu untuk rakitin desktop buat Anda. Nah, yang mungkin banyak orang nggak tahu itu, desktop rakitan dengan harga 7 jutaan itu bisa jadi performanya 2 kali lipat lebih kencang ketimbang laptop yang harga 7 jutaan juga. Dan pada video kali ini saya akan membandingkan nih bagaimana performa dari desktop rakitan saya sendiri, yang kalau ini harganya saya sih nggak nyampe 7 juta ya, dibandingkan dengan laptop Core i5 yang kalau di Indonesia itu harganya sekitar 8-9 jutaan, 9 jutaan lah. Sebagai catatan, ini bukan video soal racikan desktop paling worth it atau bagaimana merakit desktop dan sebagainya, tapi ini lebih memberikan ide kepada Anda kalau yang namanya desktop itu dan harga terjangkau bisa jadi sangat-sangat powerful. Sebelum kita membandingkan performanya, saya akan mulai dengan menjabarkan komponen-komponen yang ada pada desktop saya. Jadi saya akan mulai dari prosesor, yaitu adalah AMD Ryzen 5600G. Jadi kelebihan dari prosesor ini, dia punya integrated GPU, jadi saya nggak perlu beli graphics card. Tapi kalau Anda butuh performa grafis lebih, sebenarnya Anda bisa tukar ini dengan prosesor itu Intel Core i3 yang 10th gen atau 11th gen, atau mungkin kalau beruntung ya 12th gen juga. Dan di graphics cardnya bisa diganti ke GTX 1060 atau GTX 2060 ya, sesuai dengan budget Anda. Dengan demikian secara kasar nanti akan dapat performa grafis kurang lebih 2 kali lipat dari banding 5600G ini. Nah, namanya harga prosesor dan motherboardnya itu akan naik turun ya, tapi kemungkinan besar nih akan turun karena AMD Ryzen 7000 series itu untuk desktop itu sudah diumumkan, dan mungkin perlahan-lahan motherboard dan prosesor 5600G ini akan turun harga. Oke, saya akan lanjutkan dengan motherboard. Jadi motherboard saya itu adalah Gigabyte A520M. Jadi ini saya jujur aja bukan motherboard paling worth it untuk harganya ya sebenarnya. Karena permasalahan utamanya menurut saya adalah dia nggak punya USB Type-C, dimana zaman sekarang tuh banyak yang harus punya USB Type-C ya. Tapi saya dapat motherboard ini itu sepaket dengan prosesor dan juga RAM ya. Karena di jumlahnya itu harganya cukup murah, jadi ya udah saya ambil aja sekaligus, dan nggak apa-apa lah nggak dapat USB Type-C, yang penting harganya bisa lebih murah. CPU cooler juga saya pakai stok yang AMD Ryzen 5600G, jadi saya nggak beli CPU cooler. Tapi kalau Anda beli itu akan lebih bagus lagi dan bisa nambah performa ya sekitar 5-10%. Oke, saya pakai model mini ITX ya, jadi sebenarnya ini agak kecil dan mungkin agak-agak lebih ribet untuk dirakit ketimbang yang ITX biasa ya. Tapi di sisi lain saya juga pengen punya desktop yang kecil, gampang dibawa kemana dan nggak kegedean. Untuk ini saya pakai model namanya Micronix M1 Woofer. Saya nggak yakin dijual di Indonesia, tapi bisa dibilang harganya cukup terjangkau. Kalau di rupiahin itu tidak sampai 800.000. RAM-nya saya pakai 16GB DDR4, jadi belum DDR5 untuk menghemat biaya ya. SSD saya pakai Crucial NVMe yang 500GB, yang menurut saya itu sudah cukup banget untuk kebutuhan saya pakai desktop ini. Power supply saya pakai ukuran 550 watt yang ratingnya gold ya, supaya efisiensi dayanya bagus. Saya sendiri nggak terlalu butuh banyak watt tinggi karena saya nggak berencana untuk pakai GTX 3070 atau 3080 yang butuh wattage besar. Dengan semua parts yang sudah saya beli tadi, saya hanya mengeluarkan biaya 6,5 juta rupiah. Ya memang sih masih ada beberapa peripheral yang harus dibeli. Jadi Anda tuh harus beli mouse, Anda harus beli keyboard, lalu beli monitor, lalu juga antena wifi kalau diperlukan. Dimana kalau jumlahin itu mungkin bisa harus tambah sekitar 1,5 atau 2 juta. Ini kalau Anda pakai model mouse, keyboard, monitor, dan antena wifi yang paling murah. Nah, tadi itu kan kalau beli di marketplace Korea. Nah, sekarang tuh saya coba bikin visi yang mirip-mirip, jadi nggak sama persis, tapi mirip-mirip dengan marketplace Indonesia. Dan kurang lebih saya dapatnya segini, jadi kurang lebih 6,5 juta juga. Kalau tertarik untuk cari-cari komponennya bisa lihat link di deskripsi. Nah, bagaimana dengan performanya? Kita akan mulai dulu dari performa CPU ya, yaitu adalah pakai Cinebench R23. Kalau secara single core performance, sebenarnya desktop ini mungkin nggak beda jauh dengan MacBook Air M1, meskipun dia masih bisa di atas Intel Core i5 dari laptop saya yang Acer. Tapi kalau sudah bicara multi-core performance, wah itu dihabisin semua tuh, semua laptop tadi.
Jadi dibandingkan dengan MacBook Air itu dia hampir 2 kali lipat, dan kalau dibandingkan dengan Acer Aspire saya itu sudah lebih dari 2 kali lipat lebih kencang. Ya, performa sekencang ini tuh sangat-sangat Anda butuhkan kalau Anda itu butuh aplikasi-aplikasi yang menggunakan multi-core ya. Seperti misalnya untuk video editing dan mungkin beberapa aplikasi graphic design juga ada yang bisa menggunakan multi-core performance. Dan jangan lupa nih, MacBook Air itu harganya 2 kali lipat dari desktop ini ya. Untuk tes video rendering nih saya coba secara singkat ya. Saya pakai DaVinci Resolve untuk mengedit video Logitech M550 yang pernah saya publish sebelumnya di channel ini. Nah, ternyata cukup menarik nih perbandingan performa antara Acer Aspire 5 dan desktop saya ini. Dimana rendering time itu bisa dibilang seperempat dari Acer Aspire saya. Nah, sayangnya nih ketika saya mencoba untuk memakai MacBook Air untuk merender video yang sama, ternyata ada satu file yang korup nih. Jadi saya nggak bisa menguji rendering video yang sama pada MacBook Air saya. Tapi biasanya MacBook Air saya itu rendering time-nya itu kurang lebih seperempat dari durasi video secara keseluruhan ya. Jadi ini mungkin bukan angka nyata, tapi bisa dibilang kemungkinan kalau saya pakai MacBook Air untuk rendering video yang sama itu akan kurang lebih segini. Ya bisa dibilang Apple Silicon itu sangat bagus dan efisien lah. Jadi mohon maaf belum bisa dikalahkan oleh desktop ini. Tapi ya kembali Apple Silicon dan MacBook Air M1 itu harganya 2 kali lipat dari desktop ini. Untuk pengalaman editing video itu sendiri bisa dibilang sangat lancar ya, dimana setelah kita loading beberapa saat itu kita nggak perlu bikin proxy, dimana scrubbing video Full HD itu bisa dibilang sangat-sangat lancar di desktop ini. Meskipun kalau saya bandingkan dengan MacBook Air saya, kembali ini sedikit lebih tersendat-sendat sedikit ketimbang MacBook Air saya. Tapi ini mungkin secara umum lebih masalah kepada AMD Ryzen ya, gimana secara umum tuh AMD Ryzen dia memang nggak terlalu optimize untuk beberapa aplikasi video editing. Jadi kalau Anda itu benar-benar fokus di video editing atau graphics yang berat, saya sarankan Anda mungkin lebih ngincer kombinasi prosesor Intel dengan graphics card Nvidia. Buat kalian yang mendesain landscape 3D mungkin akan menggunakan program SketchUp ya. Dan dengan Ryzen 5600G ini bisa dibilang mungkin bukan yang paling oke. Tapi setidaknya sudah bisa desain landscape yang cukup major ya, dengan cukup lancar selama desain. Jadi scroll-scroll editingnya itu tidak ada masalah. Kalau untuk project-project kecil mestinya SketchUp juga bisa jalan-jalan aja di laptop-laptop yang misalnya Core i5. Tapi untuk project besar seperti tugas akhir, nah biasanya tuh Anda mungkin bikin landscape yang besar sekali ya. Kemungkinan Anda butuh komputer yang lebih powerful untuk bisa merender dengan waktu yang mungkin bisa diterima lah. Lalu untuk AutoCAD tuh lancar-lancar aja ya. Dimana ini sebenarnya expected juga kan, menurut saya laptop Core i5 11 Gen pun masih lancar-lancar aja menggunakan AutoCAD. Untuk Mac sendiri juga bisa pakai AutoCAD, hanya saja menurut saya performa di Mac untuk AutoCAD itu nggak terlalu bagus-bagus amat karena dia belum native untuk M1. Lalu kita akan lanjut ke sedikit uji gaming ya, dimana saya menggunakan 2 game saja. Jadi yang pertama adalah CSGO yang memang berat di CPU, dan Apex Legends yang bisa dibilang mungkin cukup imbang antara CPU dan GPU. Dan memang kerasanya itu jauh banget, dimana dengan settingan Full HD dan low, Acer Aspire saya itu bisa dapat 30-50 fps, dimana kadang-kadang drop 20 ke bawah ya, terutama tuh kalau sedang berat, misalnya sedang ada smoke, itu biasanya agak berat. Sementara kalau saya pakai desktop custom saya ini, saya bisa dapat dengan settingan sama ke 140 hingga 160 fps. Jadi emang jauh banget bedanya karena emang CSGO itu berat banget di CPU. Sekarang kita akan lanjut sedikit ke Apex Legends, dimana di Acer Aspire saya ini dengan i5 1135G7 itu FPS-nya bisa dibilang rendah banget ya, dimana pada saat lompat itu hanya 10-an FPS, rendah banget. Dan pada saat sudah main game itu hanya bisa mentok di 30-40 FPS. Ini kembali settingan sama Full HD yang low, dan ini seringkali juga drop ke 20, terutama sedang combat, dimana itu menurut saya adalah momen yang sangat penting, tapi sayangnya suka jatuh di situ. Sementara untuk desktop Ryzen saya ini mungkin nggak terlalu impresif juga, jadi dengan settingan Full HD low tadi, itu waktu lompat di 30-an fps, dan pas in game itu rata-ratanya di 50 fps. Jadi memang nggak terlalu berat, tapi menurut saya sudah sangat-sangat jauh lebih playable ketimbang dengan laptop. Oke, demikian aja video singkat dari saya. Mudah-mudahan memberikan Anda ide nih, kalau Anda itu butuh performa tinggi ya, tapi Anda itu nggak punya budget banyak ya. Dimana saya sangat-sangat menyarankan kalau Anda itu beli desktop aja ketimbang beli laptop. Ya tentunya desktop itu punya kelemahan sendiri ketimbang laptop ya. Misalnya Anda itu nggak bisa bawa desktop ini ke cafe, dia juga nggak ada baterai, dimana Anda harus duduk di satu tempat terus ya, nggak bisa pindah-pindah kerjanya. Saya itu penggunaan daya listriknya juga lebih besar dibanding laptop, meskipun kalau dibandingkan sama AC gitu misalnya ya, masih jauh lebih besar AC. Tapi kalau Anda itu orientasinya fokus untuk menyelesaikan tugas Anda gitu, ya kenapa enggak Anda tuh ya duduk di rumah gitu, kerja dengan desktop, fokus sampai selesai, habis itu Anda bisa mengerjakan yang lainnya, ketimbang Anda tuh memaksakan beli laptop 7 juta untuk pekerjaan berat, dimana itu Anda kerjanya tersendat-sendat sampai mungkin stres ya, karena ini nggak beres-beres gara-gara komputer itu banyak hang. Ya kan, Anda pasti nggak mau seperti itu. Oke, silakan like video ini jika sudah bermanfaat, subscribe jika tidak ketinggalan konten dalam berteknologi lainnya. Saya Jula, terima kasih telah menonton.